Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas konsep pendidikan dalam Quran surat An-Naml ayat 17 sampai 19. Nah, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, moral, dan kecerdasan individu. Dalam Islam, pendidikan tidak hanya terbatas pada pengajaran ilmu, cakup pembentukan akhlak dan nilai-nilai kehidupan yang diajarkan di dalam Al-Quran. Salah satu bagian dalam Al-Quran yang mengandung konsep pendidikan adalah Quran surat An-Naml ayat 17 sampai 19. Ayat-ayat ini menceritakan tentang kepemimpinan Nabi Sulaiman, kedisiplinan tentaranya, serta interaksi dengan semut yang memberikan pelajaran tentang kesadaran sosial, etika komunikasi, dan penghormatan terhadap sesama makhluk. Ayat 17 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa husyira li Sulaimanu junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yusaun. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Ayat 18, hatta iza atau ala wadin namli qalat namlatu ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wujuduhu wa hum la yash'urun. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, wahai semut-semut, menginjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. Ayat 19, fatabassama dohikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Dalam beberapa tafsir ayat 17, dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah menyebut keagungan kekuasaan Nabi Sulaiman yang luar biasa. Pasukannya terdiri dari manusia, jin, dan burung. Mereka dikumpulkan dan diatur secara rapi. Ini menunjukkan kedisiplinan dan kebijaksanaan Sulaiman dalam memimpin makhluk dari berbagai jenis. Dari tafsir Jalalain, pasukan Sulaiman terdiri dari 3 jenis makhluk, manusia, jin, dan burung. Mereka dihimpun dan digerakkan dengan tertib, masing-masing dalam barisannya tanpa ada yang mendahului lainnya. Dalam tafsir Ibnu Abbas, pasukan Sulaiman terdiri dari bangsa manusia, jin, dan burung yang digiring dan dikumpulkan untuk tujuan tertentu. Mereka disusun secara sistematis dalam barisannya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menunjukkan tentang mukjizat bagi Nabi Sulaiman yang mampu memahami bahasa hewan termasuk semut. Ketika semut memperingatkan kaumnya, Sulaiman mendengarkannya. Meski dalam kondisi biasa, manusia tidak bisa mendengar atau memahami. Ini menunjukkan tentang keistimewaan Nabi Sulaiman. Nah, dalam tafsir Jalalain, seekor semut betina memberikan peringatan kepada koloninya agar masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman. Ini menunjukkan kemampuan Sulaiman memahami bahasa semut. Dan dalam tafsir Ibnu Abbas, semut yang berbicara itu adalah pemimpin semut dan Allah memberitahukan kepada Sulaiman apa yang dikatakannya. Ini menjadi tanda keistimewaan ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman dalam tafsir Ibnu Katsir juga, Nabi Sulaiman tertawa kagum dan gembira terhadap kepedulian dan kecerdasan semut itu. Kemudian ia bersyukur kepada Allah atas nikmat dan ilmu yang diberikan serta berdoa agar tetap dalam ketaatan dan dimasukkan ke dalam golongan hamba yang soleh. Dalam tafsir Jalalain ayat 19, Sulaiman tersenyum karena terhibur dan takjub dengan perkataan semut. Lalu ia berdoa dengan penuh rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dan dalam tafsir Ibnu Abbas, Nabi Sulaiman tertawa karena kagum atas apa yang dikatakan semut yang memohon agar diberi petunjuk yang untuk bersyukur dan tetap beramal soleh serta dimasukkan ke dalam golongan hamba yang soleh. 3 ayat dalam Quran surah An-Naml menggambarkan tentang peristiwa pertemuan antara 2 kelompok makhluk di satu jalur. Pasukan Nabi Sulaiman yaitu manusia, jin, dan burung, dan koloni semut di lembah mereka. Meskipun berasal dari kitab tafsir yang berbeda, para mufassir menyepakati bahwa ayat ini menggambarkan interaksi yang harmonis dan penuh kesadaran antara dua pihak di jalan.
Allah menyampaikan pelajaran kepada umat Islam melalui kisah yang nyata ini sebagai metode pendidikan, khususnya dalam etika berlalu lintas. Interaksi ini menunjukkan bahwa setiap pengguna jalan tanpa memandang ukuran atau status harus saling menghormati dan menjaga ketertiban demi menghindari hal yang tidak diinginkan. Ada 3 prinsip utama. Yang pertama, taat aturan. Pasukan Nabi Sulaiman bergerak secara teratur dan tertib di bawah pengawasan. Ini menggambarkan pentingnya mematuhi aturan lalu lintas dan adanya sanksi bagi pelajaran. Saling menghormati, meski kecil, semut berhak dihargai. Dan Sulaiman pun menghormati mereka. Ini menegaskan bahwa tidak boleh ada kesewenang-wenangan di jalan. Yang ketiga, banyak bersyukur. Doa syukur Nabi Sulaiman menunjukkan bahwa kemudahan dalam perjalanan adalah nikmat Allah. Pengguna jalan yang bersyukur akan lebih sabar, tidak egois, dan lebih lapang dada dalam menerima hambatan di jalan.